Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah praktikum Sistem Informasi Manajemen adalah kita mencoba menyelesaikan atau membuat sebuah software bagaimana memanajemen data barang, data karyawan, transaksi penjualan, sampai laporannya dengan menggunakan aplikasi Microsoft Access. Nah, teman-teman, karena semester awal pertemuan itu masih teori, kemudian yang ini adalah praktikum. Jadi saya upload ke YouTube materinya, tutorial menggunakan Microsoft Access di ini. Nanti teman-teman coba ikutin apa yang saya buat. Nah, karena ini kemarin sudah kita buat, tapi biar saya ulang dari awal aja. Jadi vlognya ini sedikit bertahap, ada tahapannya sambil kita mengulang. Jadi nanti teman-teman tinggal memilah sendiri, oh aku sudah sampai mana, tinggal dipilih videonya. Oke, kita mulai dari awal lagi. Apa itu Microsoft Access? Microsoft Access adalah, kita buka, adalah aplikasi database dalam rangka memanajemen, memudahkan atau mengotomatisasikan segala sesuatu yang sifatnya berulang, dan sebagai aplikasi database yang powerful yang dari Microsoft. Syaratnya sih gampang, kita harus punya aplikasi Microsoft Office, minimal Office 2010 atau 2019 atau Microsoft Office 365. Nah, Microsoft Office 365 ini bisa kita beli di lisensinya, sebagai saran saya. Lisensi Office 365 atau ini. Nah, kita bisa beli di kalau startup-startupnya kita cari di Shopee deh. Nah, lisensi-lisensi di sini bisa kita beli di Shopee, kita tempatkan di komputer kita. Kurang lebih nih harga aslinya 1.980.000, tapi di sini bisa dapat dengan harga yang murah meriah, bahkan sampai 25.000, 60.000. Kalau untuk Office-nya sendiri sekitar 40 ribuan. Nah, ini nanti teman-teman silahkan manfaatkan kesempatan ini. Dan saya kemarin coba lisensi yang seperti ini ternyata masih aktif, bisa kita gunakan. Jadi manfaatkan saja, beli aja dulu lisensinya daripada kita membajak ya. Karena apa? Karena sistem bajakan itu kalau untuk 365 itu tidak bisa dibajak, harus memang punya lisensi. Dan Office yang ini kalau menggunakan sistem crack itu hanya berlaku sebesar 180 hari. Oke, lanjut ke Microsoft Access. Berdasarkan kasus dari modul yang saya bagi ke teman-teman, modul yang bagian pertama kita membahas apa itu bagian-bagian dalam Microsoft Access. Contohnya blank database, kita buka. Kemudian di sini praktikum SIM. Nah, kita simpan namanya praktikum SIM. Nah, bagian-bagian dari Microsoft Access adalah ada table, ada query, ada form, ada report. Table ini tempat menyimpan data, query untuk menggabungkan beberapa table jadi satu atau manipulasi data sesuai dengan apa yang di modul yang kita baca. Di sini saya menjelaskan hanya secara ringkas. Kemudian form ini tempat menginput data. Kemudian report tempat untuk mencetak data. Oke. Kasus yang pertama, kita membuat tabel sesuai dengan halaman nomor 3 di modul yang saya bagikan. Tabel, kita bikin sebuah tabel namanya buat tabel barang. Ini kita save dulu, kita rename dulu namanya. You can remain with open. Ini tidak boleh di rename kecuali ini terbuka. Ini kita close dulu. Kita create table, kita ulang aja ya. Kemudian di sini kita masuk design view. Nah, ini ada namanya save as. Baru kita tulis di sini namanya tbl_barang.
Nah, teman-teman ini kuulangin lagi ya di vlog ini. Kemudian di sini kita isi field-nya. Field ini maksudnya kalimat kata kuncinya atau bagian atasnya. Table barang ini kita tulis kode underscore barang dengan data tipe. Nah, ini tipe-tipe data dalam Microsoft Access. Kita pilih short text atau yang pendek. Kemudian kita kasih file size-nya ukurannya 4. Nah, kemudian ini keterangannya kode masing-masing barang. Kemudian di sini kita lanjutkan nama underscore barang. Kita pilih short text lagi. Nah, ini ada perbedaan. Kalau Microsoft Office 2010 dia tidak ada pilihan, yang ada teks doang. Tapi kalau 2013 ke atas, 365 sampai 2016, 2019, dia ada pilihannya nih, ada short text, ada long text. Kita pilih yang short text saja. Kemudian di sini kita, karena nama barang tuh kita batasi maksimal 30 karakter. Kemudian di sini kita kasih informasi namanya nama barang. Oke, kemudian daripada itu Satuan itu kita pakai teks juga. Hasil dari web. Satuan teks kita ganti 10. Oke. Kemudian lanjut di sini satuan barang. Kemudian di sini lagi harga. Kemudian di sini kita tulis kalau harga kita pilihannya adalah number. Number, kemudian formatnya kalau untuk harga kita pilih di sini, kita pilih yang standar aja yang ada titik komanya, ya kan, nggak usah pakai yang currency, biar RP-nya ini nggak usah dulu yang munculkan RP atau lambang euro, kita pakai yang standar doang, ikutin aja dulu ya. Kemudian di sini kita ganti namanya harga jual barang, kemudian kita save. Nah, inilah dasar-dasarnya. Nanti ketika di view atau klik kanan datasheet view, jadilah seperti ini. Nah, kalau di sini kalau inputan datanya, teman-teman kemarin sudah buat inputan data. Misalnya sesuai dengan contoh apa yang di modul B001, nama barangnya Indomie Kari ayam. Oke, kemudian satuannya kardus, kemudian harganya 40.000. Kemudian kita tekan tab B002, kita kasih nama saus ABC. Nah, ukuran 50 ml. Kemudian satuannya botol. Kemudian di sini kita tulis Rp3.000. Kemudian B003 kita tulis kecap ABC. Kemudian satuannya botol. Kemudian kita tulis Rp2.000 saja. Kemudian B004 kita pilih susu bubuk bendera 400 gram. Kita kasih spasi dah GR. Kemudian satuannya kotak. Kita kasih harga 15.000 sesuai dengan contoh. Kemudian B005 rinso 1 kilo. Nah, satuannya plastik. Kemudian harganya rinso kita tulis saja 12.000. Nah, inilah contoh tabel barangnya. Nah, teman-teman kemarin tidak hanya membuat tabel barang. Jadi saya coba lagi, saya ulang membuat tabel yang lain. Karena di sini ada tabel karyawan, tabel header atau tabel master penjualan, dan detail penjualan. Karena kasusnya kita bikin sistem informasi penjualan. Saya lanjutkan aja, create di sini table lagi. Kita buat lagi di sini, klik kanan, kita desain view, kita save dulu namanya tbl_karyawan. Oke. Di sini kita ganti nick, nomor induk karyawan, kita ganti teks atau short text. Kita ganti nomor induk karyawan.
Kemudian di sini kita ganti nama underscore karyawan. Kita ganti teks. Di sini nama karyawan keterangannya. Yang nick tadi kita ambil 5 doang. Kemudian yang nama karyawan font size-nya itu 30. Kemudian satu lagi, bagian apakah dia? Nah, kita ganti short text. Ini bagian karyawan, misalnya dia bagian penjualan, bagian marketing, atau bagian misalnya yang produksinya, gitulah contohnya. Nah, font size-nya ini adalah 10. Maksud dari font size itu adalah seperti ini ya, Pak ya. Kita save dulu. Nah, nick tadi kan 5, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kalau saya ketik lagi ini di keyboard saya ngetik nggak muncul, karena dibatasi sampai 5 karakter. Nah, itu maksudnya. Makanya di sini kita kasihnya K1001, nama karyawannya Agus, ya kan? Agus Haryanto. Bagian apa? Bagian personalia. Kemudian K1002 Amri Setiadi. Ini agak Setiadi. Bagian apa? Bagian aktivasi atau bagian admin. Aktivasi. Oke, kemudian K1003 baru Mahdi Yan Sayah. Bagian apa? Bagian assembly atau pengepakan. Assembly. Kemudian K1004 namanya Yuri Irawan, bagian assembly lagi. Kemudian K1005 namanya Rahmat Nasir S. Assembly. Nah, ini saya ikuti contoh yang ada dari modul yang kita buat. Jangan lupa, ini kita close. Nah, sudah tabel barang, tabel karyawan. Kita buat lagi satu tabel. Ada 2 lagi sebenarnya. Yang pertama kita masukkan view, kita kasih nama dulu TBL. Ini tabel header penjualan ya. Jadi TBL underscore H artinya induk. Ini PJL atau penjualan. Nah, tabel header penjualan kita tulis di sini nomor faktur atau nomor nota. Karena secara akuntansi namanya penjualan itu faktur. Kemudian kita ganti teks, di sini kita ganti 5. Oke. Kemudian kita kasih keterangan apa deskripsinya, nomor faktur. Kemudian di sini kita ganti tanggal underscore faktur. Kita ganti di sini formatnya. Kalau berupa tanggal kita pilih date. Nah, seperti ini. Date. Formatnya tanggalnya seperti apa? Oh, salah di sini ya. Di sini kita pilih date. Formatnya kalau untuk memilih date di sini ada pilihan. Ada yang lengkap sama tanggal, detik, jamnya, ya kan? Kita pakai general date. Terserah teman-teman mau pakai general date atau yang umum saja. Atau yang umum saja dalam rangka di sini contoh latihan doang ya. Kita pakai yang ini aja. Nah, pakai SD short dates. Nah, kita ganti di sini namanya tanggal faktur. Kemudian tadi lanjutannya di sini kita ganti nick. Siapakah karyawannya? Nah, nick ini tadi posisinya masih di teks. Ini kita ganti 10. Nah, di sini namanya nomor induk karyawan. Karena kita tadi sudah membuat tabel karyawan, jadi coba kita linkkan data yang tabel header tadi ke tabel karyawan. Di sini ada pilihan namanya lookup widget. Ingat, posisikan dulu di shorttext 10, kemudian kita pilih di sini lookup widget. Kemudian kita pilih I want the lookup widget to get the value from another table or query. Nah, kita pilih di sini tabel karyawan. Next,
kita masukkan nicknya, kita next-kan, kita ascending-kan berdasarkan nick, kita next-kan aja. Nah ini baru kita finish-kan aja. Nah baru kita yes-kan. Kenapa saya buat begini? Supaya nanti ketika membuat data, transaksi semuanya serba otomatis. Misalnya faktur 001, tanggal fakturnya kita ambil tanggal 10 bulan 1, 01 tahun 2021 atau 2002 nih, 2002 karena sesuai modul ya. Nicknya kita ambil K001. Nah, karena nicknya sudah kita buat seperti ini, sudah otomatis seperti ini, jadi enak. Tuh, ini tadi urutannya descending ya, dari bawah ke atas bukan ascending. Nah, seperti ini. Saya contoh F002, tanggal fakturnya 10/02 tahun 2002. Nah, siapakah yang karyawan yang menjualkan? K102. Nah, kemudian di sini F003, faktur yang ketiga, tanggal 10/03 tahun 2002. Siapa karyawannya? Karyawan yang K103. Ini contohnya. Oke. Kemudian saya lanjutkan lagi. Tabel ini jangan lupa kita yes-kan. Kita buat lagi satu tabel namanya tabel detail penjualan. Kita bikin tabel. Jangan lupa masuk desain view. Namanya TBL underscore detail underscore penjualan. Baru kita oke-kan. Oh, salah gua. TBL DPJL. Karena di sini harus ikuti modul biar temen kalau aku bilang beleng-beleng, tidak pusing antara yang saya sampaikan dengan apa yang ada di modul. Tabel header penjualan isinya adalah yang pertama nomor faktur, tapi nomor faktur ini tidak menggunakan primary key karena primary key tadi sudah ada di sini. Primary key ini kata kunci seperti ini ya. Ini nomor underscore fact. Kemudian di sini tadi nomor tadi teks 5, short text. Kemudian dipilih 5. Baru kita kasih keterangan nomor faktur. Dan jangan lupa ini kita lookup widgetkan atau kita linkkan dengan di tabel header tadi. Lookup widget. Oke, pilih yang pertama. Kita pilih tabel headernya, kita pilih. Baru kita masukkan nomor faktur yang ada ini. Baru kita next-kan. Baru kita ini. Jangan di descending ya, ascending. Tadi saya salah yang itu. Tapi nggak apa-apa, ikutin aja. Baru ini kita finish-kan. Yes. Kemudian di sini kita tulis lagi di sini nama barang. Nama barang. Satuan harga jumlah. Oke, ini kita ganti bukan nama barang. Kita pakai kode barang. Kode barang. Kita ganti di sini kode barang. Kemudian di sini kita ganti di sini short text. Nah, kode barang tadi di tabel barang, kode barang itu jumlah bit size-nya 4 kalau kagak salah ya. Iya, 4. Short text, kemudian kita pilih di sini 4. Ini agak berbeda dengan modul karena modulnya agak ada kesalahan, jadi saya revisi. Kemudian di sini kita ganti kode barang. Kemudian ini kita pilih di sini, kita pilih lookup widget, kemudian kita next-kan, kita buka tabel barang, kita ambil kode barang ini, kita masukkan, next, kita urutkan kode barang di sini, kita next-kan, baru kita finish-kan, baru kita yes-kan. Kemudian kita lanjut lagi, kode, kemudian kita kode satuan, kode nama barang satuan harga jumlah. Oke,
Karena di tabel barang tadi satuan sudah ada, harga sudah ada, lanjut aja kita tambah di feed tabel ini. Agak saya rubah ya, nggak sama dengan di buku. Langsung di sini jumlah, jumlah barang, jumlah. Di sini sortes, karena jumlah kita ganti number. Baru di sini namanya jumlah barang. Oke, untuk detail seperti ini aja dulu. Seperti ini aja. Nanti kita buat query yang untuk menyatukan ini semua. Oke, kita save aja dulu, bosku. Kita save, baru ini kita close. Nah, secara otomatis ketika kita buat hyperlink-nya, kalau kita lihat di database tool, sudah ada nih terhubung yang namanya relationship, hubungan antara tabel satu dengan tabel yang lain. Jadi teman-teman coba buat aja seperti ini relationship-nya. Kalau perlu klik di sini, klik kanan, edit relationship, enforce, join type, pilih ketiga, oke, baru oke. Klik juga ini, klik kanan, edit relationship, enforce, join type, pilih ketiga, oke, oke. Ini juga klik ini, join type, edit relationship, pilih ketiga, join tab-nya. Nah, oke. Nah, jadilah seperti ini sebuah relationship-nya, hubungan antara tabel satu dengan tabel yang lain. Oke, bab mengenai tabel, saya rasa inilah dia, tentang database mengenai tabel, karena vlognya ini sudah berapa menit kira-kira ya? Hampir 21 menit untuk memahami dasar-dasar membuat tabel. Jadi saya lanjutkan ke bagian kedua, membuat query berdasarkan tugas atau vlog yang ada ini. Oke, saya cukupkan dulu yang di sini.